Oke, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Oke. Apa kabar kalian semua? Baik. Sehat? Sehat. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Oke, baiklah. Tapi sebelumnya Bapak mau absen dulu ya, cek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, baiklah. Rajin-rajin anak Bapak. Oke, hari ini kita belajar mengenai aritmatika sosial. Apa itu aritmatika sosial? Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Pernahkah kalian mendengar kata uang? Pernah. Kira-kira uang itu apa fungsinya dalam kehidupan sehari-hari? Memenuhi kebutuhan ekonomi kita sehari-hari. Oke, selain daripada itu, apalagi uang untuk apa? Untuk berbelanja. Berbelanja ke pasar atau belanja barang apa gitu kan? Oke, di sini ada sebuah gambar. Bisa kalian perhatikan di video. Kira-kira itu gambar apa? Gambar pasar. Nah, di pasar itu apa kegiatan orang itu? Nah, kegiatannya adalah jual beli. Ada penjual, ada pembeli. Yang dijualnya adalah berbagai macam barang atau produk. Nah, uang nanti itu fungsinya tadi untuk membeli barang tersebut. Oke. Jadi kalau seperti itu, aritmatika sosial artinya apa? Artinya apa? Coba. Eca. Mata uang. Ya. Jadi aritmatika sosial itu adalah materi matematika yang menyangkut kehidupan sosial, terutama penggunaan mata uang. Ya, itu ya. Paham kira-kira? Oke, nah sekarang supaya kalian tidak bosan, nah ini Bapak ada ice breaking untuk kalian. Kita ice breaking dulu supaya tidak tegang ini. Oke, silakan kalian berdiri. Berdiri dulu, atur posisi. Oke, sambil lihat video ya, kalian ikuti gerakannya. Dan juga
sambil bernyanyi ya. Oke. Sekali lagi, hore! Jalan di depan, pinggangmu, ke kanan, goyang ke kiri, melompat. Hore! Jalan di depan, bentangkan kedua tanganmu, seperti burung melompat. Hore! Senyum, senyum. Hore! Hore! Oke, sekali lagi ya. Jalan di tempat, sekali lagi, hore! Jalan di tempat, pinggangmu, ke kanan, goyang ke kiri, seperti burung melompat. Hore! Bahagia selalu, hore! Bahagia selalu, hore! Oke, baiklah. Silakan duduk kembali. Oke, bagaimana? Udah semangat lagi? Oke, udah lepas ketegangannya ya tadi ya? Oke, baiklah, kita lanjutkan materi kita. Nah, sekarang Bapak mau nanya, kenapa kita mempelajari aritmatika sosial? Kenapa? Silakan jawab yoga. Kenapa kita mempelajari aritmatika sosial? Atau Eca, kenapa? Karena aritmatika sosial merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Ya, betul sekali ya. Aritmatika sosial merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, baik individu maupun kelompok. Ya. Apa manfaat dari mempelajari aritmatika sosial? Apa? Nah, manfaatnya itu, yang pertama, memudahkan kita dalam bertransaksi. Ya, seperti itu tadi, kita bisa menentukan harga beli, harga jual, kemudian untung dan rugi.
Nah, serta nanti kita juga dapat menentukan persentase untung dan rugi. Dan juga nanti ada juga kita bisa menentukan diskon, pajak, neto, bruto, setara. Dan kemudian juga kita dapat menentukan dan memahami bunga bank. Oke, khusus hari ini pelajaran kita mengenai aritmatika sosial ini yang mau kita bahas ada 2. Yang pertama itu harga penjualan dan harga pembelian. Kemudian yang kedua itu persentase untung dan rugi. Nah, misalnya contoh, Ali membeli barang seharga 50.000 kan? Lalu menjualnya kembali kepada orang lain seharga 55.000. Besarnya harga yang dibayar oleh Ali disebut harga apa? Coba siapa yang tahu? 100%, Pak. Besarnya harga yang dibayar oleh Ali disebut disebut apa? Disebut pembelian. Ali membeli barang tersebut sebesar berapa? 50.000. Nah, kemudian karena barang tersebut dijual kembali oleh Ali kepada orang lain, maka besar uang yang diterima Ali itu disebut apa? Harga penjualan. Harga penjualannya sebesar berapa? 55.000. Ya, itu ya. Nah, kemudian mengenai persentase. Nah, bagaimana kita menentukan persentase untung rugi? Nah, caranya itu dengan membagi untung atau rugi, kemudian dikali dengan 100%. Nah, gitu. Cara menentukan persentase untung atau rugi itu adalah dengan cara membagi untung atau rugi kemudian dikali dengan 100%. Oke. Di sini Bapak ada sebuah masalah untuk kalian, dan masalah ini perlu kalian amati dan selidiki kira-kira bagaimana penyelesaiannya. Mampu tidak kalian menyelesaikan masalah yang ada di PowerPoint, kemudian nanti masalah tersebut juga ada di LKPD kalian nanti. Oke. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian atau pertanyaan apa yang ada di pikiran kalian mengenai gambar di depan? Ada apa itu? Ada seorang bapak-bapak namanya Pak Budi, ya kan? Nah, dia ingin membeli sepeda untuk anaknya. Nah, cuman anaknya itu, cuman Pak Budi itu tidak cukup uang untuk
membelinya. Nah, bagaimana caranya? Nah, Pak Budi harus berusaha bagaimana caranya supaya bisa membelikan sepeda untuk anaknya. Ya, yaitu dengan cara Pak Budi menjual buah apel. Nanti dari hasil penjualan buah apel itu barulah Pak Ali membelikan sepeda untuk anaknya. Nah, tetapi tugas kalian di sini membantu Pak Ali, apakah Pak Ali ini berhasil atau tidak membelikan sepeda untuk anaknya. Nah, jadi kalian harus selidiki, kalian amati masalahnya, kalian selesaikan bagaimana penyelesaiannya nanti ya. Nah, kalian nanti berkelompok 4 orang karena jumlah kalian ada 20, 4 orang, jadi kalian ada 5 kelompok ya. Nah, Bapak sudah bagikan kelompok kalian, silakan kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Yo, silakan. Silakan berkelompok dulu. Bapak bagikan LKPD yang sudah Bapak siapkan. Ya, dibagi. Ada berapa? 4. Kurang 1 ini, ada yang lebih kah? Ada yang lebih nak? Oke, silakan kalian selidiki, kalian amati permasalahan yang ada di LKPD. Nah, kemudian kalian selesaikan masalahnya. Oke. Nanti Bapak pun akan membimbing kalian dalam penyelidikan dan nanti kalian juga mempresentasikannya ke depannya secara bergiliran. Sementara ada yang presentasi, nanti kawan yang lainnya mengomentari atau bertanya ya. Nah, dan terakhir nanti kita akan menyimpulkannya secara bersama-sama. Oke. Ya, jangan lupa namanya ditulis ya. Ditulis nama kelompoknya. Nah, kalau ada yang tidak jelas mau bertanya, angkat tangan. Ya, tulis saja di sini. Ini ada nama kelompok. Nah, ditulis saja. Nah, yang perlu kalian ketahui itu kalian baca dulu petunjuknya ya. Kalian baca dulu petunjuknya yang ada di LKPD itu. Kemudian kalian selesaikanlah sesuai dengan langkah-langkah yang sudah tersedia di LKPD. Ya, itu nama. Nah, waktu kita ini 50 menit ya. Tolong gunakan sebaik mungkin.
Tulis nama dulu. Nah, ini masalahnya. Baca dulu masalahnya apa. Nah, baru kira-kira informasi apa yang bisa kalian temukan pada masalah tersebut. Tuliskan. Kemudian modal Pak Budi berapa, ditulis. Hasil penjualan apelnya berapa, ditulis. Kemudian bandingkanlah antara modal dan hasil penjualan apel Pak Budi, manakah yang lebih besar. Nah, untung atau rugi Pak Budi kan, tentukan. Gimana? Ada kesulitan? Silakan diselidiki dulu ya. Baca dulu masalahnya apa. Kalau udah baca nanti ini, nah baru selidiki apa informasi yang bisa kalian temukan pada masalah tersebut. Modalnya berapa, penjualannya berapa, untung atau rugi enggak? Tulis. Ya, hasil penjualannya berapa, ini modalnya. Modalnya berapa, tulis. Kemudian bandingkan untung atau rugi. Oke, bagaimana kalian? Kalau ada yang kesulitan boleh bertanya. Asal jangan bertanya jawabannya apa. Kalau maksud dari pertanyaannya boleh ditanyakan. Apa maksudnya Pak? Nah.
Silakan kalian berbagi tugas. Ada yang menulis, ada yang mencari jawabannya apa. Kalau mau dicoret-coret di buku dulu enggak apa-apa jawabannya, nanti baru kalian salin ke LKPD ya, enggak apa-apa. Nanti yang di LKPD harus rapi ya. Harus rapi. Jadi nanti yang Bapak nilai di sini, yang pertama itu adalah sikap kalian. Yang kedua itu pengetahuan, dan yang ketiga itu adalah keterampilan. Nah, itu ya. Gimana? Sudah dibaca masalahnya? Dah. Nah, kan ini kan masalahnya. Kemudian dari masalah ini kalian selidiki, kira-kira informasi apa yang bisa kalian temukan pada masalah tersebut. Informasi apa tadi? Kan? Nah, kemudian dari masalah itu, tadi kan Pak Budi kan menjual buah apel kan? Berapa modalnya? Kemudian buah apel itu dijual berapa? Untung atau rugi nak Pak Budi tadi? Jauh gimana? Ada kesulitan? Ya, boleh dicoret-coret di buku dulu, coret-coret di buku. Nah, nanti kalian salin di LKPD, supaya LKPD kalian kalau misalnya salah kan enggak kotor. Jadi di LKPD itu harus sudah rapi ya. Kenapa? Itu? Itu kalau nak cukup itu nak sambung itu. Boleh. Boleh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bapak harap kalian bisa kerjasama ya. Kerjasama yang baik antara kelompok. Jangan sendiri-sendiri. Diskusikan. Nah, diskusikan masalah tersebut, bagaimana menyelesaikannya. Jangan sendiri-sendiri, oke? Kenapa? Untuk kita nilai untuk keahliannya di dalam itu Pak. Memang di dalam itu. Masak ya sama.
Enggak apa-apa. Di kalau dicoret di buku dulu, buku biasa. Nah, nanti jawaban yang benarnya baru kalian masukkan ke LKPD. Biar LKPD-nya rapi ya. Enggak apa-apa, selidiki saja pelan-pelan. Waktu kita cukup banyak ya, 50 menit. Nah, 50 menit. Enggak apa-apa. Jangan terburu-buru. Silakan diskusikan. Silakan diskusi ya. Jangan sendiri-sendiri kerjanya. Satu orang saja yang nulis. Satu orang saja yang nulis siapa. Nah, jadi yang lainnya ini kan mencari jawabannya apa dulu di buku, kemudian satu orang yang menulis. Bagi-bagi tugas itu, bagi-bagi tugas.
Bagaimana? Ya, lanjutkan. Oke, silakan didiskusikan, diskusikan. Diskusikan, kemudian satu orang menulis. Ya, gimana? Ya, ditulis di sini mengikut wakil. Ya, ditulis satu saja. Hasilnya yang mana nanti? Nah, ditulis satu. Dan rambut itu mana? Tulis di LKPD. Jadi satu kelompok, satu. Apa? Ya, bandingkan antara modal dan hasil penjualan. Tuh. Jadi tulis. Gimana kelompok Ridwan? Apakah Pak Budi mengalami keuntungan atau kerugian? Dan berikan alasannya. Untung enggak? Nah, alasannya, kalau untung, berarti kan penjualan lebih besar daripada pembelian. Kalau rugi, penjualan lebih kecil daripada pembelian. Nah, itu alasannya. Nah, kira-kira untung atau rugi? Kalau untung tulis untung, kenapa? Nah. Untung atau rugi? Nah, kalau untung tulis untung. Oke, waktu kita tinggal 10 menit ya. Begitu.
Kita tinggal 10 menit. Silakan kalian selesaikan. Nanti siap-siap presentasi ya ke depan. Nanti ada yang presentasi, kemudian kawan yang lainnya menanggapi atau bertanya ya. Oke, sebentar ya, Bapak tinggal dulu ya, sebentar ya. Pak mau ke belakang dulu. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Udah, Pak. Ya, waktu kita sudah habis ya. Silakan siap-siap kalian presentasikan atau tuliskan jawaban kalian di papan tulis. Oke. Siapa dulu nih yang mau nih? Maju. Ya, dua orang lah maju per kelompoknya, perwakilan. Satu orang nulis,
Satu orang membaca hasilnya, ya. Silakan kelompoknya Gina. Kelompoknya Gina. Silakan maju ke depan, presentasikan hasilnya. Yo, siapa yang nulis? Ya, silakan. Ya. Mana tadi jawaban kalian? Nah, itu. Yang tadi. Silakan dituliskan. Satu orang membaca, satu orang menulis. Dah, tidak apa-apa, tulis saja. Hasilnya tadi apa? Nanti kawan yang lainnya mengomentari ya. Apakah sudah benar ataukah ada kekeliruan? Yang lain silakan memperhatikan kawannya ya. Silakan diperhatikan. Apakah jawabannya benar atau salah? Ataukah sama enggak jawaban kalian dengan teman kalian yang maju? Tadi yang langkah pertama tadi apa? Langkah pertama tadi kan informasi apa yang kalian dapat dari permasalahan tersebut tadi kan? Nah, informasi apa kira-kira? Itu bagian kalian. Berarti langkah pertama ya kalian ya? Nah, langkah. Oke. Itu saja. Apa lagi? Nah, ya, ditulis.
Ya, ditulis saja. Oke, apa lagi? Terus. Ya, masih. Tadi pertanyaan terakhirnya apa? Yang di lembaran LKPD-nya tadi. Habiskan satu lembar itu tadi. Apa lagi? Apa tadi itu? Pertanyaannya, bandingkan antara pembelian dan hasil penjualan apel Pak Budi. Manakah yang lebih besar? Itu kan tadi kan? Tuliskan. Ya. Ditulis pertanyaannya dengan isinya. Yang lain memperhatikan ya, perhatikan. Benar enggak nanti kira-kira jawaban teman kalian itu? Kalau salah atau ada yang lain, silakan dikomentari. Dah? Oke, dah. Coba kalian menggunakan kata-kata dengan teman kalian itu, silakan presentasikan. Tadi informasi apa? Misalnya kan, gimana? Coba. Dari masalah tersebut kan, didapat informasi apa? Tuh. Oke. Jelaskan ke kawan-kawannya. Ya suaranya kuat-kuat sedikit, keras-keras sedikit. Coba ngomong, belajar ngomong. Ya, silakan, coba. Dari permasalahan tadi, jadi kami dapat informasi ini misalnya. Ayo, silakan. Teman-temannya, tolong dengarkan ya. Dengarkan.
Ya. Pengurangan gaji dari kantornya. Ya. Modal Pak Budi, terus hasil penjualan apel 500. Hmm. Dah? Bagi tengah antara modal dan hasil penjualan apel mana yang lebih mahal? Nah, siapa? Harga penjualan. Oke. Untung atau rugi itu, Pak Budi? Untung, ya. Dah, silakan duduk. Bagaimana pendapat kelompok lain? Silakan dikomentari itu. Bagaimana hasilnya? Sama? Sama? Ya. Tadi kan Pak Budi ingin membeli sepeda untuk anaknya, ya kan? Tapi uangnya tidak cukup. Nah, jadi supaya Pak Budi bisa bisa membelikan sepeda untuk anaknya, maka Pak Budi menjual buah apel. Nah, modal Pak Budi kan 400, ya kan? Nah, kemudian dari hasil penjualan didapatlah 500.000 rupiah. Ya, tentunya di sini penjualannya lebih besar daripada pembelian. Nah, kira-kira dapat enggak Pak Budi ini membelikan sepeda untuk anaknya? Sementara tadi di masalah tadi harga sepeda berapa? 450. Nah, 450. Ah, itu kita simpan dulu. Kita lanjutkan dengan kelompok lain. Silakan melanjutkan mempresentasikan pekerjaannya. Melanjutkan yang itu, yang langkah keduanya. Ya, silakan. Siapa yang mau maju nih? Kelompoknya Eca kah? Ya, silakan. Mana tadi spidol?
Diperhatikan ya pekerjaan kawannya. Nanti kalian tanggapi, kalian komentari. Oke, sudah cukup. Dah. Silakan duduk. Oke, bagaimana? Kelompok lain ada yang mau menanggapi? Silakan. Silakan menanggapi. Benar tidak? Untung tidak Pak Budi? Untung. Ya, karena dari hasil penjualan ternyata dia mendapatkan uang sebesar 500.000, sementara modalnya tadi 400.000. Nah, berhasil tidak Pak Budi membelikan sepeda untuk anaknya? Berhasil karena apa? Dari pembeliannya. Ya. Tadi kan harga sepedanya kan 450. Sementara uang hasil penjualan dari buah apel 500.000. Ya, berhasil ya? Berhasil Pak Budi membelikan sepeda untuk anaknya. Oke. Dari permasalahan tersebut yang ada di LKPD, jadi kesimpulannya itu adalah apa? Siapa? Kesimpulan, ayo. Kesimpulannya. Ayo, Philip. Kesimpulannya adalah dia bisa memberikan sepeda untuk anak-anak berlatih, ia tidak bisa mengembalikan modal yang dipakai untuk membeli sepeda tersebut yang berharga 150. Ya, ada yang lain? Gimana kesimpulannya? Bagaimana? Nah, kesimpulan daripada pelajaran kita hari ini adalah harga barang dari toko itu disebut harga modal atau harga pembelian. Sedangkan harga hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Nah, itu ya. Kemudian kalau untuk menentukan persentase keuntungan itu tadi untung dibagi harga pembelian dikali 100. Kemudian kalau untuk mencari persentase kerugian itu rugi dibagi harga pembelian dikali 100%. Nah, itu ya. Itu kesimpulannya. Oke, bagaimana hari ini? Baik, Pak. Paham tidak? Paham. Benar? Senang tidak belajar? Senang, Pak. Alhamdulillah kalau senang. Oke, silakan LKPD-nya dikumpulkan. Setelah ini Bapak mau memberi kalian soal evaluasi untuk apa? Untuk supaya Bapak benar-benar tahu kalau pembelajaran kita ini benar-benar
tercapai dan kalian benar-benar paham ya. Nah, silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya, Bapak bagikan soal evaluasi. Silakan dikerjakan secara individu ya. Masing-masing. Waktu kita cuma 20 menit ya. Nah, silakan dikerjakan. Oke, silakan dikerjakan masing-masing. Waktu kita 20 menit. Ya? Ya, dikerjakan di situ. Silakan dijawab. Oke. Akan dikerjakan masing-masing, ya.
Ya. Kenapa? Ya, di sini. Ya, silakan di sini. Di bawah. Dah, dikerjakan. Oke, waktunya selesai. Silakan dikumpulkan. Silakan dikumpulkan. Udah, nggak apa-apa. Kumpulkan. Dah, silakan dikumpulkan. Ya, kumpulkan sini. Oke, siapa lagi yang belum? Siapa lagi?
Apalagi udah? Oke, udah semua ya? Udah semua? Oke. Udah mengumpulkan semua. Jadi untuk hari ini pelajaran kita cukup sampai di sini. Untuk pelajaran kita berikutnya nanti kita akan mempelajari mengenai untung dan rugi ya. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan istirahat.